Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Kilbaya Haki Feruzan dari kelas SD semester 4. Video ini diajukan sebagai tugas UAS mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dan dalam kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan tentang konsep filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Masing-masing dari 3 kata tersebut memiliki definisi tersendiri. Yang pertama, filsafat. Filsafat berasal dari 2 kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cita, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, dapat didefinisikan filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui cinta dan kebijaksanaan. Menurut salah satu filsuf terkenal, yakni Plato mengartikan filsafat sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, hukum. Hukum adalah segala bentuk peraturan yang mengatur perbuatan dan tingkah laku manusia. Yang ketiga, Islam. Islam secara etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Jadi, filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis yang menjelaskan tentang hakikat hukum Islam, sumber-sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penerapannya, serta fungsi dan manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, yang merupakan filsafat khusus dan objeknya tertentu, yaitu hukum Islam. Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Tujuannya digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam. Untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya di bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Terdapat 5 objek kajian filsafat hukum Islam, yaitu yang pertama tentang pembuat hukum Islam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menerima risalahnya berupa sumber ajaran agama Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua tentang sumber ajaran hukum Islam, berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau Qur'aniyah dan yang tidak tertulis berupa semua karya ciptanya atau ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga tentang orang yang menjadi objek atau objek dari kalam ilahi, yakni mukallaf, yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilihnya. Yang keempat tentang tujuan hukum Islam sebagai landasan amalia para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah. Yang kelima tentang metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan acuan dalam pengamalan. Para ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan. Yang pertama, filsafat tasyri, dan yang kedua, filsafat syariat. Filsafat tasyri adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi lagi menjadi da'ain al-ahkam atau dasar-dasar hukum Islam, mabadi al-ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam, usul al-ahkam atau pokok-pokok hukum Islam, masyadir al-ahkam atau
sumber-sumber hukum Islam, maqasid al-ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam, qawaid al-ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua, falsafah syariah. Falsafah syariah adalah filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Filsafat syariah terbagi lagi menjadi asror al-ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam, khosis al-ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam, mahasin al-ahkam, keutamaan hukum Islam, tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam diantaranya yaitu menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam, dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam, menemukan rahasia-rahasia syariah di luar maksud lahiriahnya, dan membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional. Filsafat hukum Islam seperti pada filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas, yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam, sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya itu tidak terpisahkan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.